Inilah detik-detik yang mengubah situasi di Intan Jaya. Operasi Raja Wali II, misi penyergapan terhadap markas KKB di Kampung Swanggama. Maju dikit. Rabu, 15 Oktober 2025, pukul 5.30 pagi. Kabut masih tebal. Hujan tipis menyelimuti lembah. Tapi di balik senyapnya hutan, pasukan sudah siap. Menunggu perintah terakhir. Berdasarkan laporan intelijen, markas KKB terdeteksi di kawasan Lembah Swanggama, sekitar 14 km dari pos gabungan TNI Polri. Dari udara, drone pengintai menangkap pergerakan 20 orang bersenjata. Sebagian membawa senapan laras panjang, sebagian lainnya bertugas sebagai pengintai jalur evakuasi. Pukul 6.15, Komandan Raja Wali II memberi perintah. Semua regu kepung sektor timur dan barat. Jangan ada tembakan sebelum aba-aba. Pasukan bergerak senyap, menyusuri semak dan lereng curam. Tapi situasi berubah cepat. Satu anggota KKB mendeteksi bayangan pergerakan dan melepaskan tembakan pertama. Dentuman senjata pecah di tengah kabut. Kontak senjata berlangsung sengit selama hampir 3 jam. KKB menembak dari posisi ketinggian, sementara TNI melakukan manuver melingkar untuk memotong jalur mundur mereka. Suara ledakan granat menghantam markas yang diduga menjadi tempat logistik mereka. Komandan Raja Wali II sempat memberi peringatan terakhir. Serahkan diri atau kami lakukan tindakan tegas. Tapi balasan yang datang bukan kata-kata, melainkan tembakan balasan dari balik batu besar di tepi sungai. Setelah 4 jam baku tembak, pasukan gabungan berhasil menguasai area utama. 14 anggota KKB dilaporkan tewas, termasuk Agus Kogoya, Kepala Staf Operasi KKB Kodam 8 Swanggama. Barang bukti yang diamankan mencakup 4 pucuk senapan, amunisi 5,56 mm, 1 teropong, alat bidik, dan 1 bendera bintang kejora. Dari catatan TNI, beberapa nama lain seperti IP Kogoya, Zakaria Kogoya, dan Vipinus Wandagau juga terkonfirmasi tewas di lokasi. Namun versi KKB berbeda. Dalam pernyataan mereka melalui media sosial, kelompok bersenjata ini menolak klaim tersebut. Mereka menuduh militer Indonesia menggunakan drone bersenjata dan menyerang dari udara. Bahkan disebutkan bahwa beberapa pemukiman warga menjadi korban imbas operasi. Kebenaran informasi ini masih diverifikasi oleh pihak Kodam 7 Cendrawasih. Setelah operasi selesai, area sekitar Swanggama diamankan total. TNI Polri melakukan penyisiran lanjutan di hutan sekitar selama 24 jam. Jalur logistik dan komunikasi KKB di sekitar lembah berhasil diputus. Sementara masyarakat sipil dievakuasi ke pos pengungsian untuk menghindari risiko balasan dari kelompok bersenjata. Operasi ini menunjukkan 2 hal penting. Pertama, kemampuan intelijen dan penguasaan medan pasukan Indonesia semakin presisi. Kedua, konflik di Papua belum selesai. Masih ada rantai pendanaan, senjata, dan ideologi yang terus mengalir dari luar negeri. Karena itu, perang di Papua bukan hanya soal peluru dan senjata, tapi juga perang informasi, perang pengaruh, dan perang opini publik. Dari Swanggama, cerita ini menjadi pengingat bahwa menjaga kedaulatan Indonesia di tanah Papua bukan hanya tugas militer, tapi tugas seluruh bangsa. Karena di balik setiap tembakan, ada perjuangan agar merah putih tetap berkibar di ujung timur negeri. Sampai jumpa di laporan berikutnya dari tanah konflik, tempat di mana garis depan dan kebenaran seringkali kabur, tapi semangat Indonesia tak pernah padam. Jangan lupa klik tombol subscribe, kasih like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.